Jangan keraskan hati. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 1-4. Bila pada masa perjanjian lama Allah mengutus para nabinya, maka pada masa perjanjian baru Allah mengutus Yesus putranya untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka bisa merespon dengan pertobatan. Kepada para nabinya, firman Allah disampaikan melalui mimpi, visi, beban nabi, sejarah yang ditulis, berita dari malaikat, dan sebagainya. Dalam Yeremia 13 ayat 15-18, kita melihat betapa gelapnya hati bangsa Israel. Berulang-ulang bangsa Israel menyakiti Allah dengan cara menyembah berhala. Berulang kali juga Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Namun bangsa Israel bukan saja meremehkan peringatan Allah, tetapi secara terus terang memberontak terhadap Allah. Pemberontakan mereka jelas memicu kemarahan Allah. Mereka berkeras melawan Allah terus-menerus, tidak terbuka dan tidak tunduk kepada Allah. Walaupun Allah sudah berkali-kali memperingatkan mereka untuk bertobat, kesombongan ini memacu dan memimpin bangsa Israel untuk terus-menerus berbuat dosa sehingga menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Yeremia 13 ayat 23. Apakah seringkali kita sengaja mengeraskan hati melawan firman Allah? Walaupun dalam pembacaan Alkitab setiap hari ataupun dalam ibadah hari Minggu selalu diperingatkan oleh Allah untuk berhenti berbuat dosa, dalam menjalankan usaha kita, meniti karir maupun pergaulan sehari-hari, kita seringkali melanggar norma-norma dan etika yang sudah Allah tetapkan dalam firman-Nya. Alasannya agar bisnis kita berhasil, karir kita menanjak, dan kita mempunyai banyak teman. Atau seringkali kita hanya sekali saja karena keadaan memaksa. Berhati-hatilah. Upah perbuatan dosa manusia adalah putusnya hubungan dengan Allah. Namun Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut. Melalui berbagai cara Allah mempersiapkan pemulihan hubungan dengan ciptaannya. Puncak inisiatif Allah adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang dengan sempurna menyatakan kehendak dan hakikat Allah. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa dan mulia daripada Kristus. Kristus adalah perantara Allah dengan manusia yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan namanya pun jauh lebih indah daripada nama mereka. Mengapa demikian? Ibrani 1 ayat 1-4. Ia adalah yang berhak menerima segala yang ada. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah penebus dosa. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Malaikat tak memiliki hak dan keutamaan seperti Dia. Pengenalan kita akan Yesus Kristus sungguh menentukan pemahaman kita tentang karya keselamatan dalam hidup kita. Jangan keraskan hatimu. Jika engkau mengenal Yesus dengan benar, tentu saja engkau akan membenci dosa.